Mungkin Bapak Ibu sudah membaca juknisnya. Nah, di juknis ini ada beberapa jalur ya. Di sini saya contohkan jalur PPDB untuk SMA, zonasi, berikut ada keterangannya dan beberapa aturan, kemudian afirmasi. Ini juknis resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah ya, Bapak Ibu. Kemudian ada jalur pindah tugas orang tua atau wali. Kemudian yang terakhir jalur prestasi. Nah, di sini saya akan memberikan informasi bagaimana cara untuk memudahkan masyarakat atau calon peserta didik mendapatkan informasi tentang penerimaan peserta didik baru. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa sekolah membatasi tamu karena sedang pandemik seperti ini ya, untuk menjaga kenyamanan bersama. Beberapa sekolah itu eh, memberikan batasan kepada tamu yang datang. Jadi tidak semua tamu diperbolehkan masuk ke sekolah. Nah, untuk mengatasi ini bisa Bapak Ibu terapkan dengan sosialisasi online. Nah, ataupun fisik ya. Biasanya fisik itu berupa banner yang ditempel di depan sekolah atau brosur yang dibagikan. Nah, itu jelas memakan biaya dan kemungkinan kontak fisiknya lebih tinggi kepada orang lain. Nah, di sini bisa menggunakan sosialisasi online. Di sini saya akan memberikan cara memanfaatkan dari Google untuk sosialisasi online kepada masyarakat agar masyarakat tidak istilahnya tidak bingung bagaimana cara mendaftar di sekolah, bagaimana tata caranya bagaimana, persyaratannya bagaimana. Nah, itu nanti bisa kita buat di Google, kemudian kita berikan informasi ke masyarakat. Nah, di sini saya akan membuka Google Chrome. Kalau Bapak Ibu bisa mengikuti, silahkan diikuti, atau mungkin nanti bisa disimpan videonya, atau dilihat di YouTube, mungkin nanti Pak Sabtono bisa menguploadnya di YouTube untuk bisa diulang. Nah, di sini ada, bisa Bapak Ibu lihat di layar, sudah saya beri anak panah ya, di bagian kanan atas dari Google Chrome ya. Ini ada titik 3, kemudian ada keterangan aplikasi Google. Nah, Bapak Ibu bisa klik di situ. Kemudian ada Google Drive yang saya beri lingkaran ini ya. Ada Google Drive. Silahkan bisa Bapak Ibu klik Google Drive tersebut. Nah, di sini syaratnya Bapak Ibu harus memiliki email Google ya. Di sini langsung saja pilih yang kunjungi Google Drive. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu masukkan email yang Bapak Ibu miliki. Di sini saya akan mencontohkan email dari SMA Negeri 3 Salatiga. Kemudian masukkan password. Ini harus menunggu verifikasi dulu. Nah, jika sudah, Bapak Ibu akan masuk ke Google Drive dari Bapak Ibu semua. Google Drive ini adalah media penyimpanan berbentuk online.
seperti kita memiliki flash disk tapi tidak berupa fisik, namun berbentuk online ya. Nah, di sini saya sudah membuat sosialisasi untuk PPDB. Nanti kita akan bisa membuat seperti ini. Ini saya berikan contoh dulu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah website dari SMA Negeri 3 yang saya buat untuk sosialisasi kepada masyarakat. Di sini saya beri judul kelas khusus olahraga atau KKO. Nah, kemudian di sini ada peringatan yang saya beri warna merah untuk memakai masker dan mencuci tangan karena kita sedang di kondisi seperti ini ya. Kemudian di bawahnya di sini ada beberapa menu, ada perencanaan, syarat pendaftaran, bobot nilai, jenis kejuaraan, tahap tes, dan sebagainya. Nah, ini adalah website sederhana yang saya buat untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui info tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, jika kita lihat di bagian syarat pendaftaran, misalnya calon peserta didik ingin mendaftar, kemudian belum mengetahui syarat, ini bisa diklik syarat pendaftaran. Nah, syarat pendaftaran apa saja? Di sini sudah saya sertakan semuanya lengkap, beserta formulir surat pernyataan, kemudian formulir pendaftaran ada di sini semua. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaannya juga sudah saya sertakan. Nah, kemudian di bagian kanan atas yang saya beri anak panah ini adalah menu-menu yang ada di website ini. Jadi syarat pendaftaran, bobot nilai, kita bisa memilih menu di sini. Bagaimana jenis kejuaraannya bisa kita klik di sini, jenis kejuaraan apa saja. Nah, di sini ada 2 jenis kejuaraan, yaitu berjenjang, kemudian dan tidak berjenjang. Nah, ini ada beberapa contoh kejuaraan berjenjang, yaitu tingkat nasional dan internasional. Nah, kemudian kita kembali ke halaman utama, seperti ini. Nah, di sini kita nanti akan memanfaatkan Google Drive atau untuk membuat Google Site yang nantinya bisa digunakan sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkait penerimaan peserta didik baru. Nanti Bapak Ibu bisa ubah tampilannya, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan sesuai keinginan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini langkah pertama tadi kita sudah masuk ke Google Drive ya. Nah, kemudian saya silahkan jika Bapak Ibu ingin membuat yang baru, di sini misalnya saya contohkan, saya akan membuat yang baru. Nah, bagaimana caranya? Silahkan klik New yang ada di kiri atas. Sudah saya beri tanda panah di situ. Klik New. Nah, kemudian di situ ada More ya. Di situ ada klik New, kemudian More. Nah, di More ini ada Google Form, Drawing, My Map, Site, AppScript, Jamboard, dan lain-lain. Bapak Ibu bisa pilih Google Sites. Di sini ada Google Site. Bisa Bapak Ibu pilih. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman baru oleh Google. Nah, inilah tampilan website pertama kita. Tampilan website pertama kita ini adalah bawaan dari Google yang memang masih kosong ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa memulai dari memberikan judul dari website. Di sini
saya contohkan PPDB SMA Negeri 1. SMA Negeri 5. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur tampilan dari judul ini, apakah ingin di huruf tebal, huruf miring, atau bisa di rata kiri, atau rata tengah, atau mengecilkan ukuran tulisan ini juga bisa. Bapak Ibu bisa ubah bagaimana caranya, arahkan kursor ke tulisan PPDB SMA Negeri ini ya. Kemudian diklik, nah di sini akan muncul pengaturan. Sebelum mengatur, Bapak Ibu blok dulu semua fontnya, kemudian bisa Bapak Ibu atur sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Untuk judul biasanya menggunakan title ya, karena ini adalah bagian paling atas sebagai judul. Kemudian bagaimana jika ingin mengganti background ini, background dari PPDB ini ya. Bapak Ibu arahkan kursornya ke atas, bagian sini, kemudian di sini ada change image. Bisa Bapak Ibu klik, kemudian jika Bapak Ibu sudah memiliki file gambar, bisa menguploadnya. Jadi bisa Bapak Ibu pilih file mana yang Bapak Ibu miliki, formatnya gambar, JPEG ya. Nah, kemudian bagaimana kalau Bapak Ibu tidak memiliki gambar? Kalau tidak memiliki gambar, Google sudah menyediakan beberapa gambar. Bapak Ibu bisa klik change image, kemudian select image. Nah, di sini Google sudah menyediakan beberapa gambar yang sederhana ya. Bagaimana jika Bapak Ibu tidak ingin memasukkan gambar yang ada di sini? Misalnya Bapak Ibu ingin memasukkan gambar halaman sekolah ya. Karena ini tadi judul, Bapak Ibu ingin memasukkan halaman sekolah yang Bapak Ibu miliki. Nah, bisa menggunakan di menu by URL ini, Bapak Ibu bisa membuka tab baru di Google Chrome, kemudian klik atau search misalnya background sekolah. Nah, di sini ada banyak gambar. Di sini ada banyak gambar. Kemudian Bapak Ibu bisa klik salah satu saja yang Bapak Ibu. Nah, misalnya saya di sini menggunakan gambar ini ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik kanan di gambar tersebut di Google ya ini. Kemudian Bapak Ibu bisa salin alamat gambar. Maaf Bu Yun. Salin alamat gambar. Kalau Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris di Google Chrome-nya bisa namanya copy image address. Kalau di sini saya menggunakan bahasa Indonesia, salin alamat gambar. Diklik sekali saja, kemudian kembali ke Google Site yang kita buat tadi. Bapak Ibu paste atau tempel di sini ya. Nah, di sini otomatis Google Site akan menampilkan gambar yang Bapak Ibu copy tadi tanpa Bapak Ibu harus menyimpannya di komputer Bapak Ibu. Karena kalau menyimpan file di komputer nanti akan memakan waktu juga ya. Cukup mengcopy gambarnya, klik kanan, salin alamat gambar, kemudian masuk ke Google Site, masukkan ke by URL, klik tempel. Nah, Google Site otomatis akan mencari gambar tersebut. Nah, kemudian klik select. Nah, di sini akan otomatis PPDB ini judulnya, background-nya akan memiliki cover seperti ini.
Ini bisa Bapak Ibu rubah sesuai selera dengan Bapak Ibu ya. Misalnya halaman sekolah Bapak Ibu atau mungkin gambar murid-murid Bapak Ibu guru bisa dimasukkan di sini. Itu untuk pemberian judul, kemudian websitenya kita ini harus kita beri nama ya. Jadi Bapak Ibu bisa klik di bagian kiri atas websitenya. Di sini saya beri anak panah. Enter site name. Nah, di sini kita bisa beri nama misalnya PPDB. Nah, PPDB SMA Negeri 5 Salatiga. Nah, dengan memberi nama ini, otomatis file kita nanti di atas akan ikut ada namanya, seperti ini. PPDB SMA Negeri 5 Salatiga. Kemudian kita cek di Google Drive kita, di sini sudah ada Bapak Ibu. Inilah file utama kita nantinya. Jadi Google otomatis menyimpan apapun yang Bapak Ibu ubah di halaman website ini. Seperti itu. Jadi sangat terbantu sekali oleh Google ini. Nah, kemudian langkah awalnya. Langkah awalnya saya tadi sudah menjelaskan tentang 4 jalur ya. 4 jalur yaitu zonasi, afirmasi, pindah tugas, dan prestasi. Nah, jadi ada 4 jalur. Yang pertama, bagaimana kalau kita ingin menambahkan info di bawah tulisan PPDB SMA Negeri 5 ya. Misalnya saya ingin menambahkan info di area yang saya beri anak panah. Kita bisa klik di bagian kanan ini ada panel, ada text box. Bisa Bapak Ibu lihat di bagian kanan ada text box. Bisa Bapak Ibu klik saja text box, otomatis Google akan memberikan teks di dalam website ini. Nah, di sini kita bisa ketik misalnya karena kita sekarang kondisinya sedang kebanyakan murid-murid dan masyarakat itu sedang di rumah ya, karena menjalani WFH atau work from home, kita bisa memberikan himbauan di sini. Misalnya saya contohkan, Ada gunung mana? nah di sini bagi peserta didik yang akan mengunjungi sekolah untuk pendaftaran, wajib menggunakan masker dan cuci tangan. Nah, bagaimana kalau kita ingin memberi peringatan ini agar lebih dibaca oleh peserta didik, calon peserta didik ya, dan masyarakat, kita bisa memberi warna yang sesuai ya. Misalnya, jika peringatan itu warnanya merah, kita kembali ke Google ya. Bapak Ibu bisa ketik misalnya background merah. Kita cari di bagian image. Nah, di sini ada banyak gambar merah. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik salah satu gambar saja. Misalnya saya akan klik gambar ini. Nah, kemudian saya akan memasukkan gambar ini sebagai background di Google Site PPDB ini. Caranya sama seperti tadi, klik kanan di gambarnya tersebut, kemudian salin alamat atau copy image address. Nah, jika sudah, nanti Bapak Ibu kembali ke Google Site. Nah, kemudian jika Bapak Ibu arahkan kursornya ke bagian atas ini, di bagian kiri akan muncul beberapa menu. Saya beri tanda anak panah ya. Ada beberapa menu, yaitu section background, kemudian duplicate section, kemudian delete. Nah, untuk memberikan background, di sini ada section background. Bapak Ibu bisa klik, kemudian di bagian image ada select image.
Bapak Ibu bisa klik, kemudian ini adalah gambar dari bawaan yang diberikan Google. Jika kita ingin mengganti gambar lain, silahkan klik di bagian by URL. Di sini saya berikan tanda panah, by URL. Silahkan Bapak Ibu bisa klik. Nah, kemudian gambar yang sudah kita salin tadi bisa kita tempel di sini atau di paste di sini. Kemudian Google akan otomatis menampilkan gambar tadi. Nah, Bapak Ibu bisa klik select yang ada di kiri bawah. Nah, di sini otomatis tulisan akan menjadi warna merah. Nah, bagaimana kalau warna merahnya kok menjadi gelap? Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, kemudian arahkan kursor ke bagian background tadi, kemudian di bagian kanan bawah itu ada keterangan remove readability adjustment. Saya berikan tanda panah ya. Di bagian ini ada seperti logo bintang ya. Bisa Bapak Ibu klik untuk menghilangkan warna gelap di warna merah ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini jika ingin rata tengah tulisannya, silakan Bapak Ibu bisa blok. Kemudian di sini ada menu, ada left, center, right, kemudian ada justify. Bapak Ibu bisa pilih yang center. Nah, tulisan ini akan otomatis di tengah. Bagaimana jika ingin membesarkan ukuran font ini? Bapak Ibu bisa blok semua fontnya. Kemudian di bagian atas font tadi ada normal text, bisa diklik. Di sini ada beberapa pilihan yaitu title, heading, subheading, small. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu ya. Di sini saya contohkan menggunakan heading. Nah, font ini akan menjadi agak lebih besar, agak lebih mudah dibaca sebagai peringatan kepada masyarakat jika ingin mengunjungi sekolah, silahkan wajib menggunakan masker dan mencuci tangan. Seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan menu. Menu di sini ada 4 yang saya jelaskan tadi terkait zona jalur penerimaan peserta didik baru tadi. Ada jalur zonasi, ada perpindahan orang tua, ada afirmasi, ada prestasi. Nah, di sini bagaimana kita akan membuat menu yang menarik untuk dilihat, dibaca oleh masyarakat banyak. Bapak Ibu bisa perhatikan di bagian kanan dari Google Sheet ini. Saya akan memberikan contoh karena ini 4 menu ya. Di sini yang saya lingkari merah. Bisa Bapak Ibu lihat yang saya lingkari merah. Di situ ada di bagian layout itu ada gambar kotak 4 ya. Silakan Bapak Ibu bisa klik 1 kali saja. Nah, di sini akan muncul template sebanyak 4. Di sini kita bisa memasukkan jalur-jalur dari penerimaan peserta didik baru. Misalnya, di sini Bapak Ibu arahkan kursornya langsung ke sini. Kemudian di sini ada klik to edit text. Bisa Bapak Ibu klik, kemudian kita misalnya ketik jalur zonasi. Untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita beri nama jalur afirmasi. Yang ketiga jalur pindah tugas. Kemudian yang terakhir jalur prestasi. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat ini lebih menarik atau lebih berwarna, silahkan bisa memberi background. Caranya sama seperti yang tadi. Misalnya kita memberikan warna background hijau ya. Di sini saya akan cari background hijau.
Nah, di sini ada banyak background, silahkan Bapak Ibu pilih yang sesuai dengan selera Bapak Ibu. Misalnya saya menggunakan ini, sama klik kanan, kemudian salin alamat gambar, kemudian kembali ke Google Site, Bapak Ibu arahkan kursornya ke bagian 4 menu ini, di bagian kiri ada section background. Di sini diklik. Nah, kemudian ada image, kemudian select image. Sama seperti tadi, di bagian URL, by URL ini Bapak Ibu bisa klik. Yang saya beri tanda anak panah ini ya. Kemudian klik kanan dan tempel. Google otomatis akan mendeteksi gambar yang Bapak Ibu pilih. Kemudian klik select. Nah, di sini background-nya akan otomatis terganti. Nah, bagaimana jika Bapak Ibu tidak suka dengan background atau ingin menghapusnya? Silahkan klik section background di bagian kiri, saya beri tanda panah ya. Kemudian Bapak Ibu klik standar. Nah, klik standar ini akan mengembalikan background seperti semula. Nah, di sini bisa Bapak Ibu misalnya beri gambar, di sini bisa upload gambar, misalnya jalur zonasi itu gambarnya peta misalnya. Bapak Ibu bisa mencari gambar peta kemudian diupload di sini. Nah, untuk afirmasi ini adalah jalur untuk keluarga tidak mampu, kemudian ada tambahan dari pemerintah yaitu afirmasi itu jalur yang diperuntukkan untuk tenaga medis yang sekarang ini ada di barisan terdepan di negara ini ya untuk menanggulangi virus ini. Keluarga tenaga medis yang langsung menangani corona itu akan mendapatkan istilahnya mendapatkan keringanan ya, yaitu langsung diterima di sekolah yang dipilih. Jadi jika Bapak Ibu calon peserta didik ada yang menangani langsung corona, maka anak tersebut akan otomatis langsung diterima karena sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada tenaga medis. Nah, kemudian misalnya di jalur zonasi ini saya berikan gambar peta. Saya klik di Google, jalur zonasi. Di bagian image, saya akan mencari gambar. Misalnya saya akan memberikan logo peta. Saya pilih ini. Kemudian saya klik kanan. Saya pilih salin alamat gambar. Kemudian kita kembali ke Google Site yang kita buat tadi. Di sini ada simbol plus di menu tadi. Bisa kita klik. Kemudian kita pilih select image. Nah, di sini sudah by URL, kemudian image yang sudah kita copy tadi, alamatnya kita tempel di sini. Nah, ini otomatis Google akan memunculkan gambar yang saya pilih tadi. Di sini saya memilih ini, kemudian Google akan menampilkan gambar ini. Kita klik insert image.
yang ada di kanan bawah. Nah, otomatis menu ini akan menampilkan gambar yang kita pilih tadi. Seperti ini. Nah, bagaimana jika kita ingin melihat terlebih dahulu bagaimana website ini sebelum diunggah? Bapak Ibu bisa memilih di bagian kanan atas ini yang saya beri tanda panah. Saya beri lingkaran merah. Di bagian kanan itu ada preview. Bisa Bapak Ibu klik preview. Nah, ini adalah tampilan yang nantinya masyarakat akan lihat seperti ini. Ini adalah tampilan dari website yang menggunakan komputer ya. Nah, bagaimana jika masyarakat mengaksesnya lewat HP? Tampilannya seperti gimana? Nah, di bagian bawah yang saya beri tanda panah, di situ ada beberapa menu. Ada large screen, ada tablet, ada phone. Nah, Bapak Ibu bisa klik phone. Nah, ini adalah tampilan website jika diakses dari handphone. Jika diakses dari handphone nih, seperti ini tampilannya. Cukup menarik. Namanya sudah jelas PPDB, kemudian ada background-nya, kemudian ada peringatan yang pertama, langsung peringatan. Kemudian di sini ada jalur zonasi. Nah, di sini nanti bisa kita tambahkan jalur afirmasi, pindah tugas, prestasi, dan lain-lain. Nah, untuk menutupnya silahkan ke kanan bawah. Di situ ada tombol exit preview, silahkan diklik. Nah, kita akan kembali ke halaman pengeditan website itu tadi. Misalnya hanya ada 2 menu, jalur zonasi dan prestasi ya. Bagaimana jika ingin menghilangkan ini? Silahkan Bapak Ibu bisa klik, kemudian jika sudah diklik, di atas ini ada delete, nah ini bisa dihapus. Jadi menunya menjadi 2. Nah, bagaimana jika menu ini ingin disejajarkan, ingin didekatkan, tinggal Bapak Ibu klik dan tahan, kemudian Bapak Ibu bisa tarik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, posisinya seperti bagaimana. Misalnya ini untuk jalur prestasi biasanya menggunakan piala ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini saya memilih gambar ini, kemudian saya klik kanan, saya salin alamat gambar atau copy image address, kemudian kembali ke website tadi. Di sini ada tombol plus ya. Bisa Bapak Ibu klik, kemudian klik select image. Nah, di sini tinggal kita klik kanan, kemudian paste atau tempel ya. Google otomatis akan mendeteksi gambar yang kita pilih tadi. Kemudian kita tinggal klik insert image. Nah, di sini sudah muncul jalur prestasi. Ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Nah, saya akan mencari gambar untuk jalur zonasi yang lebih bagus. Nah, di sini saya ingin mengganti gambar logo zonasi ini. Bagaimana caranya? Silahkan klik, arahkan kursor, kemudian klik. Nah, jika diklik sekali, maka hanya akan muncul tombol delete group. Nah, jika ingin mengganti atau menghilangkan gambar, klik sekali lagi pada bagian gambar,
Nah, di sini akan muncul beberapa menu. Kemudian bisa Bapak Ibu klik yang titik 3. Saya akan berikan tanda panah ya. Titik 3 ini bisa Bapak Ibu ganti, bisa Bapak Ibu klik, kemudian replace image. Replace image, kemudian select image. Nah, di sini saya akan mengambil gambar dari maps ini, kemudian klik insert image. Nah, bagaimana jika gambarnya tidak full seperti ini? Ini kan terpotong ya. Bapak Ibu bisa klik di bagian uncrop ini, di menu gambar bagian atas uncrop ini diklik, maka dia akan otomatis menjadi gambar yang utuh atau full. Nah, seperti ini. Sini ada jalur zonasi, ada jalur prestasi. Kemudian untuk agar gambar ini bisa diklik, bagaimana caranya? Karena kita coba lihat dulu ya dari menu preview. Ini adalah tampilan dari handphone jika mengakses halaman website PPDB ini. Ini tidak bisa diklik Bapak Ibu. Masih belum bisa diklik ya. Gambar ini masih belum bisa diklik. Nah, kita akan mencoba membuat gambar ini agar bisa diklik ya. Agar menampilkan informasi. Bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa ke menu page yang saya beri tanda di bagian kanan Google Site. Bagian paling kanan itu ada page. Di sini ada page. Bapak Ibu bisa klik. Nah, di sini ada satu halaman home. Home itu adalah halaman utama dari PPDB ini tadi. Kemudian di bagian bawah, saya beri tanda anak panah bawah, itu ada tombol plus ya. Jika kita arahkan kursor kita ke sana, maka dia otomatis akan muncul new link atau new page. Ini link baru atau kita ingin membuat link baru atau halaman baru. Nah, kita akan membuat halaman baru. Jadi kita klik new page. Nah, di sini bisa kita beri nama. Kita ingin memberi nama sesuai dengan menu yang ada di PPDB ini, yaitu jalur zonasi. Misalnya, saya beri nama zonasi. Sudah diberi nama, kemudian klik done. Nah, ini adalah halaman zonasi. Jadi di sini Bapak Ibu memiliki dua halaman ya, home dan zonasi. Bapak Ibu bisa perhatikan anak panah yang saya beri. Ini ada home. Home itu adalah halaman awal atau halaman depan yang nantinya jika dibuka langsung muncul. Kemudian ada halaman zonasi. Halaman zonasi ini gunanya untuk apa? Untuk agar ketika masyarakat klik gambar maps ini atau klik jalur zonasi ini bisa langsung menuju halaman ini, halaman zonasi. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kreasi Bapak Ibu sendiri ya, zonasi. Kemudian kita akan mengisinya, mengisi dari halaman ini. Bagaimana aturannya, bagaimana tata caranya. Nah, Bapak Ibu bisa klik kembali ke insert yang saya beri tanda merah ini ya, anak panah merah. Klik insert di bagian kanan. Nah, di bagian insert ada text box ya. Ada text box, karena kita akan memberikan teks, Bapak Ibu bisa klik text box. Ini klik langsung di sini kita bisa memberikan informasi. Ini contoh saja ya. Nah, di sini bisa kita sesuaikan lagi gambarnya, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini ada section background di bagian kiri.
dari tulisan tadi, kita bisa mengganti background yang simple, yaitu emphasis 2. Emphasis 2 ini akan mengubah sesuai warnanya. Kita coba klik, nah di sini akan background-nya menjadi biru, kemudian tulisannya menjadi putih. Nah, di sini akan membuat tampilannya lebih menarik nanti ya. Kemudian kita akan menambahkan lagi bagaimana jika ingin menambahkan aturan. Kita klik text box, kemudian muncul seperti ini. Nah, kita akan mencari info tentang jalur zonasi. Nah, ini ada jalur zonasi. Kita blok saja semuanya, kemudian kita copy, kemudian kita masukkan ke website PPDB ini tadi ya, langsung tempel. Nah, Bapak Ibu bisa edit sesuai dengan ini ya, ABC-nya ya. Sesuai dengan poin-poinnya. Di sini saya akan edit sebentar dulu. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah juknis resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi ya. Nah, Bapak Ibu bisa atur semuanya di sini. Misalnya saya ingin memberikan penebalan khusus ya. Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah ini dihitung berdasarkan jarak tempuh dari kantor desa atau kelurahan ke satuan pendidikan. Agar masyarakat tidak salah paham, karena kebanyakan masyarakat taunya zonasi itu jarak rumah dengan sekolah, bukan jarak kantor desa dengan kelurahan. Nah, ini saya blok, saya akan tebalkan ini agar menjadi perhatian. Nah, seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa memberikan gambar atau memberikan text box lagi, bisa dengan bagian menu kanan ini ya, image ini bisa Bapak Ibu klik. Kemudian Bapak Ibu bisa upload image atau gambar yang mungkin Bapak Ibu miliki, atau mungkin tabel atau data zonasi ya, atau jarak dari kantor desa ke kelurahan itu mungkin perlu dicantumkan, silahkan disimpan sebagai gambar dulu, kemudian diupload di image ini. Nanti akan muncul di bagian bawah. Nah, bagaimana sekarang kita kembali ke menu utama. Bagaimana jika masyarakat klik jalur zonasi akan menuju ke informasi ini. Nah, caranya kita kembali ke menu awal dulu. Ke menu awal, kemudian kita klik jalur zonasi ini ya. Kita klik satu kali, itu baru muncul logo tong sampah ini atau delete group. Kemudian kita klik satu kali lagi. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu, ada menu. Di sini ada beberapa menu di atas. Ini crop untuk memotong gambar ya. Ini untuk menyesuaikan gambar. Kemudian Bapak Ibu di sini ada insert link. Nah, Bapak Ibu pilih yang insert link. Saya berikan anak panah. Insert link. Nah, silahkan diklik insert link. Nah, di sini langsung muncul. Apakah kita ingin memberikan link, misalnya kita bisa isi sesuai selera kita. Misalnya www.google.com bisa kita isi, atau halaman website Bapak Ibu juga bisa. Nah, karena di sini jalur zonasi yang kita inginkan adalah nantinya masyarakat dengan klik gambar itu akan menuju ke halaman zonasi. Di sini langsung otomatis muncul zonasi. Kita klik, kemudian di bagian kanan itu ada, jangan lupa jangan hanya diklik zonasi saja, tapi juga harus klik apply. Di sini saya berikan lingkaran merah ini ya. Klik apply.
Ini jangan lupa. Nah, jika sudah, itu tadi baru gambarnya Bapak Ibu. Hanya gambar ini saja yang diklik. Nah, bagaimana kalau tulisan ini juga bisa diklik? Nah, kita klik di bagian tulisan ini, kemudian kita blok tulisannya semuanya. Nah, kita blok, kemudian di sini ada insert link. Saya beri tanda panah. Nah, di bagian ini ada insert link, silahkan bisa Bapak Ibu klik insert link. Nah, di sini langsung muncul linknya mau diberikan ke halaman mana, silahkan klik zonasi. Jangan lupa klik apply ya, karena kadang ini yang sering gagal terjadi karena lupa klik apply. Di sini ada apply, saya berikan tanda panah, itu harus diklik nanti, apply. Nah, pastikan bahwa tulisan tadi itu sudah muncul garis bawah. Di sini sudah muncul garis bawah ya. Nah, bagaimana cara mengecek ini berhasil atau tidak? Silakan Bapak Ibu kembali ke menu preview. Posisinya ada di atas bagian kanan. Saya beri tanda anak panah. Di bagian preview. Saya beri lingkaran ya. Di bagian preview, silahkan diklik. Nah, ini adalah tampilan jika diakses dari handphone. Seperti ini. Nah, jalur prestasi karena kita belum buat, jadi belum bisa diklik, Bapak Ibu. Ini saya klik tidak bisa. Karena jalur zonasi tadi sudah kita buat, arahkan kursornya ke atas, maka akan berubah menjadi kursor tangan. Nah, seperti ini. Oh ya, pesan dari Pak Sabtono, silahkan Bapak Ibu untuk mengisi absen juga ya, jangan lupa. Karena nanti akan ada sertifikat juga dari PGRI Provinsi Jawa Tengah. Oke, kembali ke sini. Kemudian gambar ini jika diklik, coba saya klik. Nah, ini akan langsung menuju ke halaman zonasi, Bapak Ibu. Langsung ke halaman zonasi. Nah, di sini ada informasi tentang jalur zonasi, kemudian ada aturan-aturannya. Nah, bagaimana jika ingin kembali ke halaman utama tadi? Nah, di sini ada, saya beri tanda merah ya. Di sini ada menu garis 3, silahkan diklik. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nanti kita akan kembali ke home, ke menu awal. Kita sekarang tes jika masyarakat tidak tahu cara mengeklik gambar, dia biasanya akan mengeklik tulisan. Karena tulisan tadi sudah kita masukkan link, silahkan bisa diarahkan ke jalur zonasi ini, kita klik coba ya. Nah, ini juga otomatis akan langsung masuk ke halaman zonasi. Di sini kita bisa memberikan semua informasi, nanti bisa juga memasukkan video atau gambar, bisa juga dimasukkan di sini. Ini hanya preview saja. Sebelum kita berikan ke masyarakat, kita lihat dulu bagaimana hasilnya. Nah, jika sudah, kita exit preview. Kemudian kita membuat halaman lagi tentang prestasi ya. Saya berikan contoh 2 saja, karena jika 4 terlalu banyak nanti. Jangan lupa di bagian kanan, itu klik page. Klik page, nah ke bagian paling bawah ada tombol plus, kita klik new page. Kemudian kita beri nama, misalnya saya beri nama prestasi. Klik done. Nah, pastikan di bagian kanan ini, bagian kanan yang saya beri tanda panah, pastikan harus muncul home, prestasi, zonasi. Nah, bagaimana jika tidak urut seperti ini? Ini kan home, prestasi, zonasi. Saya maunya zonasi yang atas. Bisa Bapak Ibu, silahkan klik bagian zonasi.
Klik dan tahan ya. Klik dan tahan, jangan diklik sekali saja. Kemudian tarik dan seret ke atas. Bisa disesuaikan di bagian mana, apakah di atas home atau di bawahnya. Nah, kemudian lepaskan. Jadi klik tahan, kemudian bisa diarahkan ke atas. Nah, seperti ini. Jadi home, zonasi, dan prestasi. Kita akan mengisi website bagian prestasi ya. Di sini tadi ada jalur zonasi, di sini ada prestasi. Saya akan menebalkan hurufnya agar lebih bagus. Nah, di sini kita bisa menambahkan tulisan di sini sama seperti tadi. Bapak Ibu bisa klik insert di bagian kanan website, kemudian ada text box. Nah, di sini klik saja text box. Silakan Bapak Ibu isi sesuai dengan informasi. Nah, saya beri huruf tebal, kemudian saya berikan agak besar, kemudian rata tengah. Nah, saya akan mengganti background-nya sama seperti tadi. Di bagian kiri ada section background, bisa diklik, kemudian saya pilih yang sederhana saja, yang emphasis. Nah, saya akan memberikan info di bawah sini. Sama seperti tadi, klik text box. Nah, kita kemudian tidak usah mengetik satu persatu, karena di sini saya ada juknis resmi dari Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan. Saya akan menampilkan ini semua ya. Kita copy, kemudian masukkan ke text box tadi. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Bapak Ibu edit sesuai dengan poin-poinnya. Jika ini masih tidak beraturan seperti ini, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan poin-poinnya. Nah, di sini bisa Bapak Ibu sesuaikan sendiri ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Kemudian kita akan kembali ke halaman utama tadi, ke halaman utama awal. Nah, jalur prestasi ini sama. Kita akan memberikan link agar nantinya ketika orang atau masyarakat mengeklik gambar piala ini akan langsung diarahkan ke halaman prestasi ini. Caranya sama, klik satu kali, dua kali, nah klik dua kali ya. Nanti ada insert link, kita klik, nah kemudian di sini akan muncul Bapak Ibu, prestasi. Kita klik prestasi, kemudian jangan lupa klik apply. Di sini yang sering lupa, klik apply. Kemudian jangan lupa memberikan link ke tulisannya. Kita blok dulu tulisannya. Kemudian insert link sama. Nah, di sini ada prestasi. Klik prestasi, kemudian jangan lupa klik apply. Nah, jika sudah, kita lihat di preview. Jika diakses dari handphone, nah seperti ini. Jika kursornya mengarah ke logo piala, akan berubah menjadi logo tangan seperti ini. Artinya ini bisa diklik. Di sini akan saya coba klik. Nah, kita langsung akan diarahkan ke halaman jalur prestasi. Di sini Bapak Ibu bisa menampilkan seluruh informasi. Mungkin bisa menambahkan video atau menambahkan gambar di sini juga bisa. Di bagian menu, bagian kanan yang saya beri tanda panah, di situ ada Bapak Ibu bisa ingin menampilkan teks, pilih text box, ingin memberikan gambar, pilih image, kemudian jika ingin video, bisa ke bagian bawah. Nah, di sini ada beberapa menu yang banyak.
table of content, ada image carousel. Image carousel itu beberapa image ya, kumpulan beberapa gambar. Kemudian misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan tombol untuk kembali ya di halaman prestasi ini. Untuk kembali ke halaman utama bagaimana caranya? Bapak Ibu perhatikan di bagian kanan itu ada button, ada menu button. Itu silahkan diklik. Nah, tombolnya akan kita beri nama apa? Contohnya saya beri nama kembali. Nah, di bagian link bawah kita klik sekali saja, dia akan langsung muncul. Ada dua yang sudah kita buat tadi halamannya, saya klik home saja, kemudian klik insert. Nah, di sini akan muncul tombolnya. Bapak Ibu bisa klik dan tahan agar tombol ini bisa Bapak Ibu rubah posisinya ya. Biasanya di tengah saja. Bapak Ibu bisa sesuaikan juga dengan klik sekali pada tombol tersebut, kemudian akan muncul tanda lingkaran 2 di kanan kiri. Bapak Ibu bisa tarik seberapa panjang tombol tersebut. Nah, di sini seperti ini. Bagaimana mengetes tombol ini berfungsi atau tidak? Silahkan ke menu preview lagi. Nah, kita sekarang ada di menu prestasi, di halaman prestasi. Bagaimana untuk kembali ke halaman utama atau ke halaman awal? Karena ada beberapa handphone yang tidak memiliki tombol kembali. Itu yang menjadi perhatian ya. Tidak semua handphone memiliki tombol kembali. Jadi kita memudahkan orang tua atau masyarakat untuk menerima informasi ini ya. Kita cek dulu tombolnya. Nah, di sini ada tombol kembali. Jika kita klik tombol kembali, maka akan kembali ke menu utama. Karena kita tadi sudah linknya sudah ke menu utama atau home ya, kita cek. Nah, di sini akan kembali ke menu utama. Ke menu awal tadi ya. Ini preview saja jika diakses dari handphone. Kemudian kita exit preview dulu. Kemudian jalur zonasi juga sama. Jika ingin menambahkan tombol, Bapak Ibu bisa insert button. Saya beri contoh kembali. Linknya ke home atau ke halaman utama. Saya sesuaikan ukuran panjang tombolnya. Ini bebas ya, seberapa panjang tombol ini. Nah, kemudian misalnya masyarakat itu banyak yang tidak tahu harus menghubungi siapa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa berikan menu lagi. Untuk perhatian Bapak Ibu, di bagian menu kanan ini ada home, zonasi, prestasi, akan otomatis muncul di menu atas yang saya lingkari merah. Di sini akan otomatis muncul home, zonasi, prestasi. Sama seperti yang kita buat di bagian page. Nah, biasanya masyarakat itu datang ke sekolah, tidak tahu apa-apa, kemudian datang ke sekolah untuk meminta info. Mungkin Bapak Ibu menyediakan banner atau brosur untuk dibagikan atau dibaca masyarakat. Nah, jika masyarakat tidak tahu, pasti akan mencari saya harus menghubungi siapa. Kebanyakan menanyakannya di bagian tata usaha, karena biasanya tata usaha bagian yang terdepan di sekolah ya. Nah, di sini bisa kita tambahkan menu informasi atau info. Bapak Ibu bisa klik di bagian new page kanan. Sebelumnya diklik di page dulu ya. Di page, kemudian kanan bawah itu ada logo plus. Bapak Ibu klik new page, kemudian
Di sini saya contohkan, saya beri nama info. Klik done. Nah, di sini ada sudah langsung terbuat halaman info. Nah, jika ingin mengisi halaman info ini, Bapak Ibu bisa mengisi dengan misalnya nomor telepon sekolah yang bisa dihubungi atau narahubung atau kontak person yang Bapak Ibu bisa berikan di sini. Misalnya di sini kontak person, misalnya nomor HP-nya. Nah, di sini bisa diberikan, misalnya agar lebih menarik ya. Ini tulisannya agak besar, kemudian tebal, kemudian rata tengah. Misalnya ini halaman info, kontak personnya ini, kemudian bagaimana jika orang tersebut adalah mengikuti pindah tugas orang tua atau tidak mengetahui alamat sekolahan Bapak Ibu. Nah, di sini di bagian menu kanan, Bapak Ibu lihat di bagian yang saya beri panah, di situ di scroll sampai bawah ada bagian maps. Nah, yang saya beri tanda panah itu ada maps. Nah, di bagian maps kita bisa klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan. Misalnya saya akan memasukkan SMA Negeri. Nah, kita klik ya. Misalnya ini SMA Negeri 3, Salatiga. Nah, ini akan ada Google Map akan otomatis langsung mendeteksi di mana SMA Negeri 3. Nah, bisa kita langsung masukkan dengan klik tombol select yang saya beri tanda panah. Nah, di bagian website kita tadi otomatis ada jadwal, ada maps. Map ini masih di bagian kiri. Bagaimana kalau kita ingin dia di bagian tengah? Bisa Bapak Ibu kita klik, kemudian tahan, kita bisa atur sesuai selera Bapak Ibu. Biasanya klik di tengah ya. Nah, di sini ada map. Map ini nanti gunanya jika peserta didik yang dari luar mungkin tidak tahu alamat sekolah Bapak Ibu bisa melihat map ini. Nah, di situ sudah ada halaman informasi home prestasi. Ini untuk memudahkan saja peserta didik dalam menerima info ya. Bagaimana jika ingin membuat website ini bisa dilihat oleh peserta didik. Nah, ini bagian yang terpenting. Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan atas ada tombol publish. Saya beri lingkaran merah. Bapak Ibu bisa klik publish di situ. Nah, websitenya ingin kita beri nama apa belakangnya. Di sini ada https://google.com/view/ppdb-sman5 Misalnya saya ganti menjadi penerimaan SMA 5 Salatiga. Nah, ini juga bisa. Nanti websitenya seperti ini. Nah, di sini misalnya saya menggunakan PPDB SMA N5 Salatiga. Nah, ini silahkan diisi. Jangan ada spasinya karena nanti tidak bisa diakses. Jika sudah, kemudian klik publish. Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan, itu ada klik publish.
Nah, jika sudah, website ini sudah bisa diakses oleh masyarakat. Nah, bagaimana cara melihat aksesnya bagaimana? Alamatnya bagaimana? Bapak Ibu klik publish tadi. Di bagian publish sebelah kanan ada segitiga kecil. Bapak Ibu klik publish setting. Nah, di sini di bagian bawah ada https://sites.google.com/view/ppdb SMA 513. Ini adalah websitenya. Misalnya kita klik, kita akan mengakses ini ya. Kita lihat. Nah, ini adalah website sederhana untuk informasi kepada calon peserta didik. Kita klik jalur zonasi. Nah, di sini info zonasi. Kita klik kembali ke menu awal lagi. Kita klik prestasi. Kita masuk ke halaman prestasi. Kemudian klik kembali. Langsung ada ke menu awal. Kemudian di atas kanan ada info yang saya buat terakhir tadi. Info. Nah, jika diklik info, maka dia akan muncul kontak person dan alamat. Nah, jadi yang diberikan ke masyarakat adalah ini Bapak Ibu. https://sites.google.com/ppdb ini. Ini adalah website dari Bapak Ibu semua yang dibuat tadi. Nah, itu tadi pembuatan website sederhana ya. Untuk selanjutnya mungkin bisa saya serahkan kembali ke Pak Sabtono. Mas Yu, formulir sekalian mungkin ya, Contoh formulir dengan Google Form mungkin Pak ya? Ya, di-link-kan mungkin ya. Atau kita coba tawarkan dulu ya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah paparan yang luar biasa dari Pak Yunara yang sudah berbagi cara seperti apa kita menjalankan PPDB di masa COVID atau di masa pandemi COVID-19 ini. Tadi sudah ada yang raise hand. Kami berikan kesempatan kepada Ibu Setia. Semoga masih ada ya, Bu Setia. Oh, ternyata sudah tidak ada. Atau mungkin silakan kalau ada yang bertanya, langsung saja raise hand atau asal tidak berebut bisa membuka mic-nya masing-masing. Di sesi pertama tanya jawab ini mungkin 3 atau 1 pertanyaan langsung ditanggapi saja oleh Pak Yunara. Monggo kami persilahkan kalau ada yang menanyakan. Silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Bu Kowiyatun Tugio. Silahkan Ibu kalau ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin komen atau apapun ya terkait dengan cara menjalankan PPDB. Tolong Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Cara ini kan karena tadi saat untuk mengikuti linknya tadi, tolong untuk nanti dibuatkan YouTube biar kita nanti di daerah bisa membuat di lembaga masing-masing gitu Pak, mohon seperti itu. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Bu Kowiyatun, usulannya luar biasa. Ini sudah saya rekam, nanti akan kami olah untuk diupload di YouTube. Selanjutnya linknya akan kita bagikan. Terima kasih Bu Kowiyatun. Iya Pak, makasih banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kalau masih ada, selain Bu Kowiyatun tadi berharap ada tutorialnya supaya bisa dipraktekkan di daerah kita masing-masing. Bapak Ibu, adanya pandemi ini betul sekali memberikan banyak dampak, tapi dampak tidak selalu negatif ya. Buktinya ini kalau kita tidak memungkinkan mengumpulkan orang banyak, menghindari kerumunan, jaga jarak,
harus cuci tangan. Tantangannya adalah bagaimana kita menyampaikan atau memberikan sosialisasi terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Monggo kalau masih ada pertanyaan. Jadi Pak Yunara ini kebetulan praktisi yang sudah dilaksanakan di beberapa tahun terakhir ya, tidak hanya tahun 2020 saja, tetapi 2019 itu sudah diterapkan juga menggunakan model seperti ini. Monggo kalau ada pertanyaan lain Bapak Ibu, sudah di-share di room chat. Kalau Bapak Ibu belum presensi, silahkan dilihat room chatnya, di sana sudah ada link untuk mendapatkan atau cara mengisi tautan presensi. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, ada banyak komentar Pak Yunara. Terima kasih diberi kesempatan untuk menambah wawasan. Oke lah, ini semuanya lebih ke komen, bukan ke pertanyaan. Ya, kurang lebih sama. Terima kasih, ilmunya sangat bermanfaat. Ya, hampir semuanya senada. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin memberikan komentar terkait dengan pembahasan kita, bagaimana istilahnya kalau bahasa anak sekarang itu breakdown juknis PPDB ke dalam sebuah tampilan, baik itu yang bisa dilihat melalui komputer, tablet, maupun handphone. Nah, ini salah satunya. Murah meriah adalah dengan menggunakan Google Site, di mana salah satu syaratnya hanya satu, yaitu kita punya akun Google. Ini ada pertanyaan, mohon di-share linknya lagi. Oh, link presentasi. Baik, ini akan saya share lagi. Apakah betul ini tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau mungkin saking bagusnya jadi terpana ya? Atau malah sudah pernah mendapatkan materi ini, hanya peruntukannya bukan untuk PPDB. Saya akan mengundang pakar kita ini dari Pak Heru Purbalingga. Pak Heru, karena SMP sudah jalan kayaknya Pak ya, PPDB-nya. Pak Heru. No, belum ada koneksi. Mungkin saya akan ke mana ini? Ada yang dari IGTKI Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Yu. Aduh, kita sapa dulu ini. Ibu Marsiatin. Ibu Marsiatin. Halo. Assalamualaikum Ibu. Monggo Ibu kalau ada pertanyaan atau... Silakan. Waalaikumsalam Ibu, silakan. Ini kok nggak bisa ini ya Pak ya? Maaf, ini memang hanya suara ya Pak ini ya? Oh, bisa. Bisa. Pak Yu, mohon dibuka videonya Pak Yu. Ya, silahkan Pak Yu. Videonya saya atau bagaimana Pak? Ya, videonya Pak Yu juga enggak apa. Monggo, silahkan, bisa kok Bu, dibuka videonya. Silahkan Ibu, pertanyaannya. Ini sedang disiapkan oleh Pak Yunara tentang formulir, dan mungkin setelah sesi tanya jawab yang periode ini nanti kita akan tampilkan seperti apa cara mengisi dan cara membuat formulir. Mungkin membuat kemudian didemokan cara mengisi. Ya. Sabtono, mohon maaf tadi saya ke belakang. Terima kasih Pak Heru, silakan. Setelah ini ke Kalimantan Tengah lagi, Bu Marsiatin. Pak Heru dulu ya. Saya tadi mendengar tapi lagi. Ya, tidak, mohon maaf. Jadi gini, tak sambil. Saya itu justru karena saya mendapat banyak pertanyaan untuk anak-anak dan orang tua ya. Jadi kami di SMP itu kan pedoman PPDB itu memang harus kami sosialisasikan. Yang untuk SMA, SMK kan ranah Kepala Dinas Provinsi ya, yang baru turun kemarin itu kan minta disosialisasikan. Lalu kami baru akan besok parentingnya itu besok jam 9 hari Jumat. Itu orang tua dan anak-anak ya juga lewat Zoom juga. Karena ada yang, Pak, kalau kami daftar SMK yang dimaksud dengan 3 pilihan itu seperti apa dan sebagainya, itu kan kami belum dong, karena kami tidak
bekerja di SMK atau SMA, kami di SMP. Jadi kami harus menjembatani. Saya pikir hari ini penjelasan PPDB berdasarkan SK Kepala Dinas. Itu. Jadi kalau teman-teman ada yang di SMK, kami mohon nanti penjelasannya terkait. Kami sudah baca masing-masing ketentuan, tapi ada yang dari orang tua yang juga menanyakan terkait jumlah pilihan itu, jumlah pilihan jurusan untuk SMK, ya. Itu kan maksimal 3 untuk 2 satuan pendidikan, 2 sekolah. Itu maksudnya misalnya SMK 1 milih 2 jurusan, kemudian di SMK 2 1 jurusan. Kalau di SMK kan tidak ada zonasi. Betul. SJ. Jadi itu yang dimaksud 3 itu 3 di setiap satuan pendidikan, apa di 2 SMK pilihan itu jumlahnya 3. Itu hanya itu dok yang mau saya tanya. Ngaten Bapak, monggo dilajeng main lagi. Terima kasih Bapak. Nanti kami juga akan mencari tahu akan hal ini ya Pak. Langsung ke Dinas Provinsi. Begitu saya mendapatkan informasi, akan saya informasikan kepada Pak Heru. Jadi ini lebih tepatnya ingkang kawogan ya mestinya ya. Terima kasih pada Pak Heru untuk sarannya tentang pertanyaan ini. Kemudian kepada Ibu Marsiatin di Kalimantan Tengah. Silakan Ibu, kalau mau dilanjut tadi sempat terpotong. Bu Marsiatin, kalau sekiranya. Terima kasih. Saya ingin menanyakan Pak, untuk kembali masuk ke sekolah, itu kita kan belum tahu ya kapan. Ini banyak orang tua murid yang menanyakan, kira-kira kapan kembali ke sekolah. Jadi tadi ada teman yang ngirimkan ke kita untuk mengisi model itu Pak, isian yang survei. Untuk survei dari PB. Orang tua. Jadi tadi saya share ke mereka, ada yang mengisi ya, memang ada yang tidak. Tapi ya begitulah memang keadaan orang tua murid kita, ada yang mampu dan ada yang tidak. Jadi akhirnya kita silahkan, terserah siapa yang mau ngisi, silahkan. Bilang gitu, yang tidak punya HP ya nggak bisa ngisi. Gitu. Terus nanti kira-kira memang apakah kemungkinan tahun ajaran baru ini bisa masuk kembali Pak? Ya. Untuk ini tentu saja yang paling pas untuk menjawab adalah pemerintah. Tapi hemat saya begini Bu, yang terpenting ketika memang itu sudah ada aturan resmi harus kita masuk lagi. Konon kabarnya info terkini kan nanti bulan Juli tahun ajaran baru itu. Yang terpenting adalah kepada anak-anak di ranah TK, SD, SMP, SMA, SMK maupun perguruan tinggi untuk senantiasa mengedukasi, karena sebenarnya bukan kerumunannya tapi perilaku hidup sehatnya ini yang harus tetap kita pertahankan ya setelah kita sempat school from home. Jadi Ibu, untuk pertanyaan ini mungkin jawabannya adalah kita menunggu saja perintah dari pusat ya, kalau memang masuk ya masuk. Tapi di seminar ini merekomendasikan perkaranya bukan masuk, kemudian akan ada new normal baru, mungkin 1 meja, 1 siswa atau apapun itu. Tapi yang lebih penting adalah yang kita peroleh kemarin semasa work from home, school from home, belajar dari rumah, kerja dari rumah, itu tetap dibawa dalam bentuk perilaku hidup sehat untuk terus disempurnakan di nanti kehidupan, misalnya bulan Juli kalau sudah masuk lagi ya berarti perilaku itu jangan sampai hilang, bahkan kalau perlu lebih ditingkatkan. Begitu Ibu. Terima kasih. Kemudian tentang angket, ya itu terima kasih sudah diteruskan. Kemudian mungkin akan menjadi bahan
pengurus besar untuk berdiskusi dengan hati-hati membuat kebijakan ya terutama ya. Apakah memang betul akan masuk lagi di bulan Juli. Begitu Ibu, luar biasa. Iya, terima kasih. sama-sama Ibu. Waduh, Kalimantan ya. Jauh sekali Pak Yunar. Ini ada pertanyaan dari Bu Wiji Wahyuni lewat room chat. Apakah aplikasi yang tadi bisa dijelaskan dapat digunakan pada jalur PPDB TK? Monggo Pak Yu, meskipun sudah dijawab ini ya. Silahkan diverbalkan jawaban Bapak. Pak Yu, Pak Yunara. Iya. Ya, silahkan dijelaskan ulang. Kalau tadi sudah ditulis ya. Iya. Nah, di sini ada pertanyaan apakah bisa digunakan untuk TK? Sangat bisa digunakan sekali untuk TK ya. Karena untuk satuan pendidikan itu sangat penting ya, karena mayoritas satuan pendidikan sekarang itu pembelajaran online atau mereka belajar dari rumah. Nah, kemudian mereka kesulitan untuk mendapatkan informasi, ini sangat bisa sekali. Sama seperti yang saya contohkan tadi, hanya untuk pengisiannya di sini ya Pak Sabtono. Nanti kita bisa memasukkan, di sini saya membuatkan menu baru yaitu isi formulir. Nah, di sini isinya nanti untuk pendaftaran mungkin yang di TK tadi bisa memasukkan satu menu baru ini, isi formulir, itu dengan menggunakan Google Form nantinya. Nah, di sini misalnya saya Google Form-nya kurang lebih seperti ini, sederhana saja ya. Misalnya formulir PPDB, nama, siapa, alamat, nanti dan seterusnya. Kemudian ada tanggal lahir, kemudian di-submit. Itu tadi akan, misalnya yang tadi di TK itu akan mendapatkan data berupa Excel di spreadsheet ya. Jadi data dari calon siswa yang di TK tadi itu bisa kita olah atau outputnya langsung Excel. Jadi kita dipermudah. Outputnya langsung Excel sesuai dengan ini nama. Nah, di sini ada nama. Nanti ini formulirnya bisa diganti misalnya nama TK, kemudian di sini ada nama, ada alamat, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan data siswa apa saja yang dibutuhkan. Nah, outputnya nanti langsung berupa Excel dan kita dipermudah karena di sini Excel-nya nanti akan muncul namanya siapa, alamatnya siapa, dan itu terus menurun ke bawah. Jadi ada kolom dan baris sesuai dengan nama. Nah, begitu. Monggo Pak Sabtono. Terima kasih. Ini dari Bu Wiji menanyakan lagi nih Pak, bagaimana solusinya untuk wilayah yang masih sulit sinyal untuk membuka aplikasi ini? Tentu saja tidak bisa dibuka ya. Terus caranya bagaimana ya? Kita door to door ini terpaksa dicetak, mungkin salah satunya ya. Kemudian disebarkan model konvensional dalam bentuk print out, kemudian atau mungkin dalam bentuk brosur kepada masyarakat yang membutuhkan yang tadi susah sinyal itu. Maka Bu Wiji. Ibu pergilah. Ya. Tapi Ibu pada tahu kan siapa yang... Atau mungkin mau menambahkan Pak Yunara, ini kalau terkait dengan pertanyaan Bu Wiji di room chat, kalau yang susah sinyal seperti apa gitu? Susah sinyal ya Pak? Ya. Jangankan di di daerah di sekitar Pak. kita saja kadang-kala susah ya Pak. Iya, betul sekali. Ini yang kita tempuh adalah selain memberikan yang model online juga kita siapkan offline dalam bentuk brosur. Iya, betul Pak. Kemudian juga ditempel di papan pengumuman di pintu gerbang sehingga ketika ada orang menanyakan itu dengan sendirinya pasti ada sumber informasi. Ada tambahan Pak Yu tentang hal ini yang susah sinyal ini? Dari pihak kesiswaan kemarin ya Pak, yang saya dapat info itu pihak kesiswaan membuat brosur Pak.
Ya, terus membuat dibagikan. brosur kemudian dibagikan ke SMP. Sosialisasi ke SMP SMA. Ya, karena mungkin keadaannya seperti ini ya Pak ya. Betul, betul. Jadi inisiatif dari kesiswaan SMA 3 itu membuat brosur, membuat pamflet juga di depan sekolah, tapi membuat brosur kemudian dibagikan ke SMP yang ada di Salatiga. Jadi nanti harapannya kepala sekolah SMP atau guru SMP bisa menjelaskan ke muridnya agar Ya, tidak kebingungan untuk mendaftar ke SMA. Begitu Pak ya. Sabtono. Matur nuwun Pak Yunara. Jadi di sekolah kami itu selain yang online seperti ini, kalau yang resminya Pak, coba ini kan yang buatan baru saja ya, demo ya. Kalau yang sudah jadi, mungkin bisa dianukan Mas, di sini satu tab baru. Itu juga ditempuh dengan cara istilahnya apa? Versi offline. Jadi dicetak, kemudian disebarkan ke SMP-SMP. Harapannya nanti kepala sekolah SMP akan menyampaikan kepada siswanya ataupun orang tuanya. Baik, ini ada Pak Heru lagi nih, PGRI Purbalingga. Silahkan Pak. Mau nanya untuk panjenengan juga bisa. Itu kalau yang dibuat web PPDB yang dengan Google Site itu berarti PPDB-nya mandiri ya, untuk yang mandiri ya. Kalau yang saya baca di pedoman Pak Jumeri itu kan webnya itu sudah di Jateng Prof ya, ppdb.jatengprof.go.id. Betul. Artinya menu-menunya itu karena terkait dengan pilihan pertama atau pilihan kedua, subsistem seleksi dan sebagainya, artinya kan sudah terkoneksi ya, interkoneksi ya. Makanya kan ada sinkron data dari supaya bisa diakses oleh Betul. semua. Jadi kalau yang diterangkan oleh Pak Sinten Asma Yunara. Karena di sini kok tulisan Yudi Pasa ya. Ya, lengkapnya Yudi Pasa Yunara. Salam kenal Bapak. Berarti itu untuk yang mandiri, untuk PPDB mandiri ya. Ini lebih tepatnya sosialisasi ya Pak ya? Oh, sosialisasi. Ya, kalau sistemnya tetap nanti muaranya di provinsi. Oh, begitu. Berarti artinya tidak untuk menampilkan pendaftarannya ya. Hasil maksudnya hanya misalnya kan tadi kan ada form dari Google Form juga yang di situ, itu bukan untuk mendaftar ya di situ. Bukan. Iya, Pak. Karena di SMP itu kan juga belum. Kami membuat penjaringan juga, namanya masih penjaringan peminatan. Mekata. Sama seperti itu. Tapi karena memang kami ranah kabupaten kota itu kan menunggu petunjuk teknis dari bupati. Wali kota juga, tergantung itu. Jadi kami belum bisa, paling sosialisasi ke SD sama. Nah, ini yang terkait dengan SMA, SMK, karena kami di SMP dan saya selaku guru BK juga, itu menjadi tumpuan, Pak, katanya kalau daftar SMA dan SMK tidak bisa ya Pak? Ya, iya itu sudah ada nih. Nah ini kan kami perlu penjelasan. Nanti kalau mau memilih harus mencabut dulu ya Pak. Iya betul, harus pindah pilihan itu harus dicabut dan sebagainya. Itu kami harus menerangkan seperti itu kepada orang tua. Matur nuwun Bapak. Terima kasih Pak Heru. Pak Yunara mungkin bisa ditambahkan ini detailnya seperti apa, mungkin berdasarkan pengalaman tahun lalu dan rencana tahun ini. Jadi sistem yang masuk di provinsi seperti apa, yang sekolah yang tadi didemokan seperti apa, porsinya bagaimana. Monggo Pak Yu. Nggih, Bapak matur nuwun. Iya benar tadi Pak, ini pembuatan website ini hanya untuk
sosialisasi ya. Istilahnya ini adalah brosur tapi online. Jadi tidak berupa fisik gitu ya Pak. Jadi ini hanya sebagai sosialisasi saja, karena tadi ada yang bertanya bagaimana jika diterapkan di TK menggunakan sistem Google Sites ini, ya sangat bisa, karena TK kan dikelola oleh mandiri ya Pak ya, mandiri atau yayasan seperti itu ya. Nah jika di dinas provinsi kita tidak boleh menggunakan sistem sendiri untuk yang negeri ya. Sistemnya sudah ada disediakan oleh, nah seperti ini, seperti yang di layar Bapak Ibu, itu sistem dari Provinsi Jawa Tengah. Kita hanya menggunakan, dipermudah Bapak Ibu, dipermudah oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah karena sudah disediakan, kita tinggal menggunakan. Di situ ada 4 menu, sama zonasi, prestasi, pindah tugas, kemudian afirmasi. Nah, di situ bisa bagaimana cara daftarnya, jadwalnya kapan, terus nama sekolahnya di mana saja yang bisa masuk. Nah, di situ ada semua, cuma hanya saja ini masih belum bisa diakses karena nanti kemungkinan dibuka tanggal 8 sepertinya Pak Sabtono. Kalau saya tidak salah tanggal 8 Pak. Itu 8 Juni. Nggih, 8 Juni. Ini websitenya yang resmi yang ini untuk SMA dan SMK negeri ya Pak. Itu tadi yang Pak Heru tanyakan, mungkin yang drop down SMA dipaskan yang SMK. Coba Mas, ada ini yang tadi ditanyakan Pak Heru Purbalingga. Nah itu coba dipaskan yang SMK. Ya. SMK Pak ya. Ya, ini tadi kan terkait dengan Pak Heru ya. Tapi ini detailnya nanti di tanggal 8 ya. Iya, karena belum ada perintah dari dinas, jadi tidak berani untuk menyampaikan yang bukan kapasitasnya. Dan apalagi itu SMK ya. Ya. Tapi tadi begini Pak Yu, Pak Heru sudah saya kirimi nomor kontaknya. Jadi siapa yang harus dihubungi di provinsi, semoga nanti bisa dimaksimalkan. Karena itu menyangkut hajat hidup. Karena beliau di SMP Pak. Jadi pasti akan ditanya. Sehingga tadi saya beri nomor kontak yang Kawogan di provinsi. Baik Pak Yo, sekarang kita lihat lagi. Mungkin ada yang raise hand lagi. Atau kita lihat di room chat kalau memang tidak ada. Ya, Bapak Ibu, kalau mungkin masih ada yang ingin menanyakan, silahkan memanfaatkan raise hand, kemudian dibuka mic-nya supaya bisa ngendikan. Monggo Bapak Ibu. Apakah ada? Ini yang raise hand sepertinya tidak ada Pak Yu. Kita lihat sekarang yang room chat. Nggih Pak, monggo. Room chat juga sepertinya dari Bu Wiji tadi yang menanyakan bagaimana yang susah sinyal. Beliau sudah menjawab. Terima kasih Pak Yu atas jawaban Pak Yu. Semoga kami bisa buka, bisa tetap belajar melalui aplikasi ini meskipun kami tetap di rumah. Ya, narasumbernya luar biasa. Pak Yu itu yang luar biasa. Kalau yang berbeda Pak, 2019 dan 2020 itu apa kalau yang sudah terjadi tahun lalu dan sekarang? Mungkin bisa ditambahkan informasinya, Pak. Untuk yang saya baca di Juknis ya, Pak. Itu kapasitas kuotanya, Pak. Oh, ngaten. Kuota tahun lalu zonasi itu 80%, Pak ya. Sekarang 50. Sekarang 50, ya. Jadi lebih lebih sedikit. Lebih sedikit. Tapi yang prestasi tahun lalu? Yang prestasi itu tahun lalu 15% sepertinya, Pak. Kalau sekarang jadi 30%, Pak. 30%, sisanya perpindahan orang tua dan afirmasi 20% ya. Ya. Itu ada di Juknis ya. Ya, afirmasi bisa dipakai untuk perpindahan. Untuk zonasi. Afirmasi yang tadi tenaga medis tadi. Ya.
tambahannya yang tenaga medis. Kalau kemarin kan tidak. Betul, Iya, betul. betul. Tenaga medis saja itu kan ada surat keterangannya dari Dinas Kesehatan Betul sekali. Provinsi ya. Nggih. Bahwa yang bersangkutan memang benar-benar perawat yang menangani virus. Nah, ini yang menarik itu. Jadi betapa pemerintah kita sudah sangat luar biasa perhatiannya di dalam mengapresiasi teman-teman yang saat ini berjuang untuk kita semua, terutama melawan pandemi COVID-19 ini. Ya. Baik Pak Yu, kalau kita cek lagi, kita tawarkan lagi tidak ada, ini artinya kita akan menyudahi seminar kita. Coba saya tawarkan sekali lagi ya Pak Yunara. Bapak Ibu, ini mungkin sesi terakhir. Silahkan kalau Bapak Ibu ingin memanfaatkan dengan menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun apapun terkait dengan materi seminar Kamisan dalam Jaringan hari ini, Kamis edisi 28 Mei 2020. Monggo kalau ada. Sepertinya tidak ada yang dengan raise hand. Kemudian saya cek lagi yang dari sini, room chat dari Bu Endang. Kalau minta materinya bisa di-download di mana ya Pak, agar kami bisa melajari membuat pendaftaran bagi siswa. Terima kasih untuk narasumber yang telah beri tambahan wawasan tentang PPDB. Apa ini dimaksud? Juknis ya? Juknis atau link? Mungkin nanti kita upload dulu ke YouTube ya, kalau terkait dengan tadi pembuatan media sosialisasi PPDB. Ya, melalui kita akan upload dulu rekamannya, kemudian linknya akan kita bagikan. Begitu kira-kira jawabannya. Pak, Juknis dan link pembuatan media PPDB. Juknisnya Pak Yu bisa kalau dari situ. Karena kebetulan sinyal saya tidak terlalu kuat, di-upload di Drive Juknis itu, kemudian linknya kita bagikan sekarang di room chat. Bisakah membantu? Oh iya, bisa Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, sedang diproses untuk cara membagikan Juknis ya. Juknis tadi yang ditayangkan oleh Pak Yunara, kemudian ditampilkan dalam bentuk Google Site. Jadi kita membuat website tanpa belajar coding ini. Memanfaatkan yang sudah ada dan itu free ya, free. Nah, sedang diproses, nanti linknya akan dibagikan di room Zoom ini, maksud saya room chat Zoom ini, jadi mohon sebentar ditunggu. Sekali lagi kalau mungkin masih ada, saya sambil menunggu ya. Saya sapa dulu teman-teman ini. Pak Heru, terima kasih. Pak Gafar, Pak Bambang. Pak Sabtono mau nanya di luar ini ya? Boleh ya? Monggo Pak. Ini terkait, saya pakai yang Zoom yang edukasi ini, yang kena dampak ini, kok cuma 100, kalau waktunya sih unlimited ya, kok cuma hanya 100 partisipan ya? Kalau Pak Sabtono ini berapa? Pak ini yang berbayar ini? Iya, 300 Pak. Yang berbayar aja? Iya, laras Pak. Oh, ngaten. Soalnya saya pakai yang COVID kan di Zoom itu ada user untuk terdampak COVID, tapi memang emailnya email tertentu yang untuk mendaftar. Oh, dan untuk 100. Tapi waktunya bisa unlimited. Nggih, matur nuwun Bapak. Nggih, sami-sami Bapak. Jadi Bapak Ibu, ini giliran kami untuk mencari tahu seperti apa pendapat Bapak Ibu. Nah, ini sedang dipersiapkan. Mohon kami diberitahu dan diberi masukan tentang seminar sekadar bulan Mei tanggal
28. Nanti akan kami jadikan bahan untuk perbaikan penyelenggaraan serupa di masa yang akan datang. Pertanyaannya, apakah satu bagian apa ya? Artinya apa yang Bapak Ibu peroleh? Apakah hal penting yang Bapak Ibu peroleh dari seminar hari ini? Saya mohon izin untuk share ya, Mas Yo. Saya pakai sebentar, nanti saya kembalikan lagi. Kita coba share dulu. Share, kemudian saya akan pilih, tapi yang ini, Menti. Coba. Nah, ini cara saja Bapak Ibu bagi guru ya. Jadi sifatnya berusaha untuk mengajak. Kalau di kelas namanya peserta didik, kalau ini namanya peserta seminar. Supaya memberi masukan. Caranya Bapak Ibu ketik saja www.menti.com. Kalau dia minta kode atau password, diketikkan 254718. Kemudian Bapak Ibu ketikkan apa yang diperoleh dari seminar Kamisan hari ini. Saya ulangi, Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk memberikan masukan atau menjawab pertanyaan ini. Caranya www atau ketik www.menti.com. Kalau meminta password diketikkan di sana 254718. Kami sangat berharap Bapak Ibu berkenan untuk berbagi apa yang Bapak Ibu peroleh. Penting untuk mengevaluasi setiap kegiatan apakah ini bermanfaat atau tidak. Sebaliknya kami harus merencanakan kegiatan ini tapi tidak asal. Tentu saja yang satu up to date tapi juga dibutuhkan Bapak Ibu. Saya ulangi, silahkan ketik www.menti.com. Kemudian kalau meminta password dimasukkan 254718. Selanjutnya Bapak Ibu silahkan merasa mendapatkan apa dari seminar siang hari ini. Kami sangat berharap untuk mendapatkan masukan. Sambil menunggu, Pak Yu sudah di-share di room chat untuk link juknisnya, kah? Sudah, Pak. Langsung Sudah, ya? file PDF-nya. Oh, begitu. Langsung. Ya, kami sangat berharap Bapak Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan ini sebagai penutup seminar hari ini. Caranya Bapak Ibu, klik saja www.menti.com. Kemudian masukkan 254718. Bapak Ibu merasa mendapatkan apa dari seminar ini? Baik, sampailah kami pada akhir atau penghujung acara seminar Kamisan dalam jaringan SLCC PGRI Provinsi Jawa Tengah hari ini, yaitu apa ini istilahnya, kesimpulan ataupun penguatan dari Pak Yunara terkait dengan materi yang disampaikan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan PPDB di era pandemi COVID. Ini sudah ada yang masuk menjawab satu. Hal apakah yang Bapak Ibu peroleh dari seminar hari ini? Manfaat Google untuk PPDB. Dalam hal ini tadi ya, sosialisasi sekaligus menjembatani ke sistem informasi PPDB yang terpusat di provinsi kalau SMA, SMK. Kalau kota kabupaten mungkin pendidikan dasar itu juga pasti akan terpusat di kabupaten atau di kota masing-masing. Untuk itu kami mohonkan ke Pak Yunara, silahkan kalau mau menyampaikan. Oh, harus ada ini, harus menyampaikan kalimat penguat atau pengunci sehingga kita bisa menjadi apa ini, ada tambahan wawasan ataupun tambahan pengetahuan selama kita mengikuti seminar ini. Kami persilakan Pak Yu sekaligus pamitan. Monggo Pak Yunara. Nggih, matur nuwun Pak Sabtono. Bapak Ibu, terima kasih sudah join di Zoom meeting kali ini.
yang sudah menyimak juga. Semoga ilmu yang kita bagi itu bermanfaat. Di sini saya juga masih belajar. Bapak Ibu, di keadaan seperti ini baru kita menyadari pentingnya penggunaan teknologi ya, khususnya IT di bidang pendidikan. Yang awal mulanya mungkin ada yang kita menganggap tidak penting IT atau masih belum memahami IT, baru sekarang harus dipaksa keadaan untuk mau tidak mau ya harus memanfaatkan IT ya. Itu Bapak Ibu guru bisa, semua tutorial itu sebenarnya ada di Google Bapak Ibu. Ada di Google, di YouTube juga banyak. Tinggal kita ingin belajar dan mengembangkan itunya, itu harus lebih ditingkatkan mungkin. Karena jika menggunakan aplikasi seperti ini kan kita juga melihat siswanya juga terkadang kesulitan di sinyal atau di kuota ya. Karena tidak semua siswa itu ya memiliki latar belakang ekonomi yang sama. Nah, kita dipermudahkan dengan Google ini, kita bisa membuat Google Classroom misalnya, atau Google Site, atau Google Form. Banyak sekali Bapak Ibu. YouTube juga punya Google. Itu semuanya gratis disediakan Google. Google juga punya aplikasi teleconference, namanya apa ya Pak ya? Google Meet. Oh, Google Meet ya. Itu juga gratis ya Pak ya? Iya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya yang ada di sekolah itu, agar mereka juga lebih termotivasi ya, untuk penggunaan IT di bidang pendidikan itu sangat bagus sekali. Nanti perkembangannya akan sangat luar biasa sekali. Begitu Pak Sabtono, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya Bapak Ibu Guru semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak tadi. Untuk videonya mungkin nanti bisa Pak Sabtono upload Share di channelnya PGRI nanti saya setelah ya, ini ditutup. ditutup. Pak. Untuk juknisnya sudah saya upload. Share. Nanti mungkin saya kirim ke Pak Sabtono juga, bisa dikirim ke Bapak Ibu Guru yang lain. Kalau diambil linknya kemudian dikirim di room chat Zoom ini, sagetkah? Oh bisa Pak. Iya. Bisa, Bapak bisa. Ibu, nanti sebentar Pak Yo akan membagikan link untuk mengunduh juknis ya. Monggo Pak Yo untuk pamitan. Itu linknya sudah saya berikan ya Pak. Jih, sudah ada. Kita pamitan ya Pak Yo. Nggih, Bapak Ibu matur nuwun atas segala atensinya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunara yang sudah membagikan ilmunya, best practice-nya ya, best practice-nya bagaimana kita mengawali kalender tahunan, dalam hal ini adalah kegiatan rutin di menjelang tahun ajaran baru, yaitu penerimaan peserta didik baru atau PPDB, utamanya tahun 2020. Pak Yu ini sudah memanfaatkan Google Site, tidak hanya tahun ini, tapi tahun sebelumnya juga, terutama di dalam mensosialisasikan dan menjawab pertanyaan yang semuanya sumbernya adalah di Juknis. Nah, PPDB 2020 ini menjadi sangat luar biasa istimewa karena apa? Satu, diselenggarakan di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, PPDB tahun 2020 ini saat ini ya akan diselenggarakan, terutama yang SMA SMK akan diselenggarakan bersamaan dengan persiapan fase new normal dunia pendidikan. Nah, kita harus siap karena kalau memang ada istilahnya apa ya, instruksi untuk belajar offline ya, berarti kita harus jalan.
Itu artinya PPDB menjadi berbeda dari tahun yang lalu. Nah, bagaimana mempersiapkan PPDB berbarengan dengan fase new normal ini, berdampingan dengan virus corona. Ini di sekolah kami, SMA Negeri 3 Salatiga itu salah satunya adalah memanfaatkan Google Site untuk sosialisasi PPDB. Jadi jembatan informasi yang berupa juknis, kemudian kita terjemahkan dalam bentuk Google Site, dikerjakan luar biasa oleh Pak Yunara kepada masyarakat yang membutuhkan, kemudian kita melampiri sistem yang akan di-launching, perkiraannya tanggal 8 Juni oleh pemerintah provinsi. Tentu saja ada banyak kekurangan di sana-sini. Harapan kami semoga yang kita bagi melalui kegiatan rutin seminar hari Kamis, sehingga disebutnya seminar Kamisan dalam jaringan SLCC, Smart Learning and Character Center PGRI Provinsi Jawa Tengah, edisi 28 Mei ini banyak memberikan manfaat. Dan akhirnya kami pamit untuk bertemu di kegiatan sejenis minggu yang akan datang di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.